Berarti makin tua makin mungkin punya injury mekanik kayak tadi. Betul, tapi sebenarnya sekarang muda pun juga banyak. Pasien di bawah 30 juga udah lumayan banyak bang, yang sakit-sakit sini. Dan rata-rata pekerja kantoran. Betul, pokoknya berhubungan sama gadget lah. Oh, Berhubungan dengan gadget. penulis pernah dapat penulis? Pernah sekali. Pernah? Pernah. Cedera apa dia? Pernah itu CTS. Oh sama? Sama, CTS. Pernah. Wah gila sih, aku kayaknya harus ini deh. Harus hati-hati deh. Jadi nanti kalau ngetik gini aja ya? Gini, ya, agak gini. Gini agak aja gini, ya? Jangan kayak gini kan? Jangan gini banget. Kalau gini Gak jauh Nah, hari dong bang. Wah seru banget. Oke, kalau dislokasi tulang. Dislokasi. Ya misalnya kita lagi taekwondo. Taekwondo salah nendang atau segala macam atau salah mukul lah ya, copot bahunya. Copot, Boleh nggak kita ini kayak di film-film kayak cekrek gitu? Nah, sebetulnya dislokasi itu kan ininya kan sendinya lepas ya. Jadi kan sendi itu kan pertemuan antara tulang-tulang, dislokasi itu jadi masuknya lepas. Kalau lepas misalnya di siku ya dia harusnya bisa nekuk gini, dia jadi lepas nggak bisa. Nah, itu yang dislokasi itu. Nah, boleh atau nggak dilurusin lagi? Sebetulnya mungkin boleh, tapi kalau udah yang pernah atau terampil atau terlatih. Sebetulnya mungkin boleh. Kalau nebak-nebak nggak boleh tuh. Kalau ini kayaknya gini deh. Nah, kalau nebak-nebak takutnya kan di sini kan ada struktur pembuluh darah, struktur saraf. Takutnya nih pas nariknya salah, bukannya malah balik, tapi malah jadi cederai saraf sama pembuluh darah di sekitarnya. Oh, itu bahaya. Lah itu, takutnya tuh itu. Kalau kayak sembarangan kayaknya di film, kayak misalnya ada cedera nih, di film kayaknya gua giniin deh, tapi kan belum tahu ya, cuma feeling film. Dah takutnya dia belum tahu anatominya, salah tariknya, salah ngembaliinnya. Malah komplikasi. Nah, ayo aktif katanya. Nah itu. Itu mini workout. Bentar ya dok. Tiba-tiba gue squat dulu. Bentar lagi syuting. Nggak bisa diajak ngobrol ya? Belum. Gue ajak ngobrol. Tadi kayaknya gerakannya gini tuh bang. Oh iya. Itu tadi barusan ya? Tuh. Pandainya inget aku. Dia gini. Ada gini. Berarti boleh tinggal ikutin? Apa boleh? Boleh aja. Wow. Saya baru tahu tuh bisa begitu. Kadang aku lagi laptopan gitu tiba-tiba getar juga. Ya udah aku gini. Anda nurut sekali ya? Lumayan. Dokter nurut langsung boleh. Oke. Saya punya teman. Main padel. Main padel. Tiba-tiba nggak ada kabar. Pas saya cek IG story-nya, lututnya copot. Lututnya copot. Jadi dari lututnya keluar. Tempurungnya geser kayaknya. Ya. Nah, putus ototnya. Oke. Itu bisa terjadi dong? Bisa. Karena apa itu? Itu karena banyak faktor. Jujur nih. Dulu saya hampir pernah kayak gitu bang. Waktu dulu masih atlet taekwondo. Tempurungnya agak geser. Tapi nggak sampai putus? Tapi untungnya nggak sampai putus. Ya, jadi intinya itu kemungkinan kalau padel itu kan gerakan pivot, rotate itu kan bisa lumayan mendadak dan ekstrim ya bang. Karena kan kalau kita main padel, apalagi kalau misalnya... saya mau ngikutin. Anda pikir saya mau contohin kan? Iya. Udah ekspektasi kan. Saya ngikutin. Enggak, kalau padel kan misalnya ada bola gini, dia gini. Nah ini lutut pas begini. Pas rotate. Betul. Pas rotate terus kadang kayak pas pindah-pindah kan gini ngejar terus gini udah gini muter. Mundur gini muter. Nah itu tuh lutut ya tuh. Kan? Nah, lututnya rotate itu juga resiko terutama kalau sendi ototnya belum terlatih bener, belum cukup kuat. Nah itu bisa. Kuat itu artinya otot kaki penyangganya atau otot sekitar lutut? Sebenarnya semua sih bang. Baik, terutama kan paha sama betis. Tapi sebetulnya nggak cuma itu. Hip, glutes, core, ankle semua pengaruh. Sebetulnya. Jadi kalau saya rutin latihan kaki, mengurangi cedera lutut putus? Betul, bisa. Jadi makanya strength training, ya nge-gym itu kan penting banget di semua olahraga. Ya, dan terutama latihan otot-otot core ke bawah itu memang penting banget bang. Soalnya kita mau olahraga apapun, pedal, dulu saya taekwondo atau mungkin tenis, itu kan hip perlu banget main karena source powernya dari hip. Nah putus itu berarti otot yang menyangga lututnya, dia karena gerakannya terlalu tiba-tiba menjadi putus otot itu. Betul. Jadi yang putus itu kan sebenarnya biasanya bukan
otot tapi lebih ke ligamen. Oh beda, otot sama ligamen beda? Beda Bang. Jadi kalau ligamen itu memang penghubung antar sendinya. Pernah dengar kayak ACL? Itu kan ACL? ACL itu ligamen di lutut. Oh ACL putus itu yang terjadi sama teman saya? Kemungkinan. Itu nanti tergantung dari diagnosa saya. Tapi itu dia. Jadi kalau ligamen di lutut kan banyak banget. Tapi salah satunya yang paling krusial tuh ACL itu. Oke. Nah jadi ACL itu dan sering terjadi putus. Kenapa bisa putus? Kalau kita memang force-nya terlalu gede, posisinya nggak pas. Nah itu yang bisa nyebulin harusnya ligamen itu kan kayak mertahanin lutut dia. Tapi kalau lututnya terlalu twist, berlebihan, ototnya nggak cukup menyangga dengan baik, dia kayak tarik-tarikan lama-lama nggak kuat. Dok, tapi kalau putus gimana dok? Ligamen putus dok? Nah kalau putus memang mau nggak mau surgery, operasi Bang. Dan diapain? Diganti? Biasanya, nah itu detailnya kan dari ortopedi, tapi biasanya bisa dijahit atau kayak setahu saya ngambil dari bagian dari tendonnya tuh paling sering tendon quadricep, itu kayak dipotong sedikit, bukan dipotong ya, kayak dicuil sedikit tendonnya buat untuk membantu nyambungin si ligamen. Atau mungkin ada bahan lain juga lah itu, tapi dari tergantung ortopedinya Bang. Artinya ketika dioper ke dokter itu bagian rehabilitasinya? Betul. Jadi biasanya kalau memang putus kan saran operasi ya. Nah setelah operasi kan pemulihan tuh, fase pemulihan tuh yang paling penting juga. Nah itu yang part of rehab. Nah ketika nyampe ke dokter, apa sih yang menyebabkan orang-orang gagal rehabilitasi? Mayoritas apa? Biasanya itu mungkin takutnya rehabnya telat. Rehabnya telat, jadi dalam arti itu sebetulnya kan setelah tindakan operasi ya, saat itu juga maksudnya besoknya atau setelahnya langsung direhab itu kan juga nggak apa-apa Bang. Karena rehab itu nggak melulu kita harus kayak latihan. Jadi dengan latihan-latihan pasif ringan supaya menjaga lingkup gerak sendi itu termasuk juga. Ya. Nah terus setelah itu harus perlu rutin sampai nanti tergantung berapa lama, tiap injury beda-beda. Jadi seringnya tuh mungkin terlambat rehabnya, atau yang kedua rehabnya belum terlalu rutin. Jadi misalnya kalau ACL injury itu setelah operasi mungkin perlu rehab itu paling enggak 4-6 bulan. Tapi yang terjadi mungkin baru 2-3 bulan. 2-3 bulan nggak sabar maksudnya untuk dipakai lagi atau? Betul. Karena fasenya itu sebenarnya ada macam-macam Bang. Jadi fase sampai pasien bisa setelah operasi itu jalan normal itu biasanya diharapkan tuh mungkin 2-3 bulan tergantung injury. Terus fase back to sport itu juga ada sendiri. Ya, kalau back to sport itu juga kolaborasi juga dengan dokter spesialis kedokteran olahraga. Itu biasanya setelah 4 bulan. Nah gitu.